Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabillah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tansur nafsum ma qaddamat lighad. Ittaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulillahil karim. Kaum muslimin jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita menyampaikan puji syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang maha kasih dan maha pemberi segala sesuatu kepada makhluknya. Alhamdulillah kita ditakdirkan kembali hidup sehingga kita bisa ketemu di majelis yang berbahagia ini. Kalau saja tadi malam Allah tidak mengembalikan hidup kita, boleh jadi Pak Ketua mengumumkan di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang sebulan. Tapi alhamdulillah kita yang hadir sekarang ini dikembalikan hidup kita. Maka ketika bangun kita berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Semoga hidup kita ini menjadi hidup yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup yang hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah, baik di dunia dan baik nanti di akhirat. Semoga semua amal ibadah yang telah kita lakukan sebelum ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bermohon kepada Allah semoga tugas-tugas hidup kita ke depan sebagai hamba Allah, sebagai khalifah Allah, diberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan untuk menunaikan lebih baik lagi dari hari-hari sebelumnya. Kalaulah hari ini terakhir kita diberi hidup oleh Allah, kita berdoa semoga hari ini hari terbaik pengabdian kita, subuh kita, taklim kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu habis hari ini pulang di taklim ini Bapak masih hidup atau sudah nggak ada yang tahu. Hanya yang tahu Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena itu ceramah kita subuh ini adalah refleksi akhir tahun. Kita nggak usah pertentangkan tahun hijrah, tahun masehi. Yang jelas sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2021. Kaum muslimin, kalau kita melihat fase kehidupan manusia itu bisa kita kategorikan kepada 5 perjalanan hidup anak Adam. Pertama, kita di alam roh. Alam roh itu gaib, tidak ada yang tahu di mana alam roh. Kita sudah hidup di sana dan sudah bersahadat ketika Allah bertanya, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna. Apakah kalian akan mengaku, akan percaya saya Tuhan kalian? Qalu, itu jamak, roh-roh itu sudah hidup di sana. Mereka menjawab, bala, betul, syahidna, kami bersaksi. Jadi kita di alam roh sudah syahadat, bersaksi kepada Allah sebagai Allah Tuhan. Itu fase pertama. Fase kedua, kita hidup dalam rahim ibu kita. Tidak ada juga yang tahu dari rahim siapa kita akan lahir. Itu takdir. Gak ada yang bisa merekayasa dirinya untuk lahir di rahim si anu, untuk keluarga besar si anu, untuk keluarga besar yang kaya, yang miskin, dan lain sebagainya. Itu adalah takdir Allah. Setelah pada saatnya kita lahir, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'. Allah lah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu, la ta'lamuna syai'. Tidak ada tahu, tidak punya pengetahuan sedikit pun. Summa ja'ala sam'a wal absara wal afidah la'alakum tashkurun. Kemudian kami jadikan dia mempunyai pendengaran, penglihatan, hati, akal. Yang dengan itu semua la'alakum tashkurun, mudah-mudahan kamu bersyukur. Tapi banyaknya juga manusia nggak bersyukur. Mana buktinya, Bapak Ibu? Penduduk dunia ini sekarang lebih kurang 7 miliar. Hanya kurang lebih 21%-nya yang Islam. Islam itu bisa dikategori lagi. Islam KTP abangan, Islam yang relatif taat sedikit, dan yang paling taat. Ini menunjukkan la'alakum tashkurun itu cuma sedikit. Ya.
Kemudian lahirlah kita ke dunia. Karena itu ajaran agama kita, karena sam'a kita yang sudah sensitif, berfungsi, makanya diingatkan lagi akan janjinya. Makanya diazankan dan dikumatkan ketika lahir. Kemudian hiduplah kita di dunia juga sesuai dengan takdir Allah. Setelah itu transit ke fase yang keempat. Setelah di dunia namanya alam barzah, alam batas. Sejak Nabi Adam sampai hari ini yang sudah meninggal itu transit di alam barzah. Dan di sana sudah mendapatkan nikmat kubur dan azab kubur. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita sebelum salam, ketika fil alamin innaka hamidum majid, berdoa, Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni na'udzubika, Allahumma inni, ya Allah, aku berlindung, a'udzubika minal azabil jahannam wa azabil qabri wa fitnatil mahya wal mamat wa fitnatil masihud dajjal, fitnah yang akan menghabiskan amal kebaikan kita. Itu bukti sudah ada kehidupan di barzah, menerima azab, menerima nikmat, terakhir nanti kehidupan akhirat. Kaum muslimin, karena itulah waktu dalam mencari kehidupan di dunia ini bisa kita kelompokkan kepada untuk 3 hal. Pertama, waktu kita cari untuk mendapatkan hal-hal yang akan busuk. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, itu semua akan busuk. Bahkan fisik kita juga pun nanti akan busuk. Saking busuknya nggak bisa dibauin, dikubur dalam-dalam. Sebenarnya secara fisik ayam masih berharga dimakan kalau mati. Kita dikubur. Dan yang kedua, yang untuk, yang lapuk, yang hancur dimakan waktu. Yang kita cari pakaian, rumah, kendaraan, harta benda lainnya, itu akan lapuk. Dua-duanya itu akan kita tinggalkan. Rumah cakep, deposito banyak, istri cantik, nggak pernah akan kita bawa ke dalam kubur barzah kita. Yang akan kita bawa, yang kita cari untuk esok. Karena itulah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim dalam nomor hadis 2959, yang artinya
Sesungguhnya harta itu hanyalah 3. Yang ia makan akan busuk, yang ia kenakan akan usang, hancur, yang ia berikan, infakkan, yang sebenarnya harta yang ia kumpulkan. Harta selain itu akan sirna, hancur, dan yang diberikan, diinfakkan, itulah yang ia tinggalkan. Karena itu, mari kita introspeksi di akhir tahun ini, dalam perjalanan hidup kita ini, menggunakan waktu yang diberikan oleh Allah itu, sudahkah kita seimbang, serasi, harmoni menggunakan waktu itu untuk mencari yang busuk, yang lapuk, dan untuk esok. Kenapa penting untuk esok ini? Karena kita tahu dalam akidah kita, kehidupan yang sesungguhnya itu adalah kehidupan nanti. Kehidupan yang lebih baik itu adalah kehidupan nanti. Sebagaimana dikatakan oleh Allah di dalam surat Al-Ghafir ayat 39. Ya qaumi, innama hazihi hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Hai kaumku, innama hazihi hayatud dunya mata', sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara. Wa innal akhirata, dan kehidupan akhirat itu hiya darul qarar, itulah kehidupan negeri yang kekal dan abadi. Ayat lain juga yang sering kita baca, walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang lebih baik dan kehidupan yang kekal. Wa khairu wa abqa, kehidupan yang lebih baik dan kehidupan yang abadi. Karena itu, Bapak Ibu semuanya, janganlah kita tertipu, terpedaya dengan kehidupan di dunia ini, sehingga waktu kita hanya kita habiskan untuk mencari hal-hal yang akan tinggal, yaitu yang busuk dan yang akan lapuk, dan kita lupa untuk mencari kepada kehidupan hari esok. Kita bisa lihat fenomena kehidupan itu, Bapak Ibu. Andaikan manusia itu tahu, jika dia salat berjamaah di masjid waktu subuh itu sama dengan dia salat semalaman, tapi nggak sampai 2 saf. Dan andaikan juga dia tahu salat subuh berjamaah itu dihadiri oleh para malaikat yang shift antara malam dengan subuh, di mana doa diaminkan oleh para malaikat. Itu kenyataan, orang nggak berlomba-lomba ke masjid itu subuh. Andaikan juga tahu manusia yang habis salat subuh zikir di masjid atau mengikuti taklim
kemudian salat Isra 2 rakaat, sama dengan dia telah melakukan umrah. Kenyataannya nggak pada berburu-buru ke masjid. Jadi memang realitas kehidupan itu manusia masih banyak dua yang ke atas itu, untuk busuk, untuk lapuk, untuk esok itu tidak terlalu banyak. Makanya piramida itu begini, yang Islam abangan itu paling bawah banyak, yang di tengah sedikit baik, yang puncak itu cuma sedikit. Kehidupan ini begitu piramida. Jadi bersyukurlah kita yang hadir ini, termasuk mudah-mudahan kelompok yang puncak itu dalam kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat yang kami bacakan tadi di surat Al-Asr ayat 18, Allah mengingatkan kita supaya kita selalu introspeksi diri. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah. Takwa melakukan semua yang diperintah Allah, semua yang dilarang Allah, semua yang dicintai Allah. Jadi orang takwa harus naik dari bukan hanya sekedar melakukan yang diperintah, menjauhi yang dilarang, tapi melakukan yang dicintai Allah. Dalam satu hadis qudsi yang artinya, aku, kata Allah, akan mencintai hambaku yang mencintaiku. Hambaku yang mencintaiku, dia akan mengerjakan semua yang aku suruh, menjauhi semua yang dilarang, dan apa-apa yang aku cintai. Ketika aku telah cinta kepada seorang hamba, kalau dia berjalan, akulah kakinya. Maksudnya bukan Allah punya kaki, kita jalan di atas kaki Allah. Artinya Allah lah yang akan menyertai hidup kita. Kalau dia berusaha, akulah tangannya. Artinya begitu dekat dan cintanya Allah kepada orang yang dia cintai, karena dia juga mencintai Allah, melakukan apa-apa yang dicintai oleh Allah. Nah, semoga kita tidak hanya takwa pada tingkat melakukan yang diperintah, menjauhi yang dilarang, tapi naik ke atas melakukan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah Allah seru, ya ayyuhalladzina amanu wal tansun nafsun ma qaddamat liwat. Hendaklah setiap diri, setiap person, setiap individu melakukan perhitungan, memperhatikan apa yang telah dia lakukan hari ini di dunia ini untuk hari akhirat, untuk esok yang abadi. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Sejauh yang saya temui, hanya ayat ini yang ada dua kata ittaqullah dalam satu ayat.
Ini menandakan betapa pentingnya kita diajari, dituntut oleh Allah untuk memperhatikan, introspeksi, muhasabah tentang diri kita. Tahun ini saya telah melakukan apa? Sudah meningkat belum ketakwaan kita? Yang tahu kita. Sudah meningkat belum amal saleh kita? Yang tahu kita. Sudah meningkat belum kebajikan-kebajikan yang kita lakukan? Yang tahu kita dengan Allah. Kalaupun yang tahu kita, apakah semua itu kita lakukan dengan ikhlas? Juga yang tahu kita. Karena itu dasar semua amal diterima itu adalah iman dan ikhlas. Yakin kepada Allah dan dilakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dilanjutkan oleh ayat innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah maha teliti, maha mengetahui dan akan mengkabarkan kembali, akan memutar videonya kembali tentang apa-apa yang kamu lakukan. Karena itu agar putaran video kita nanti di hadapan Allah itu baik, mari kita lakukan secara proporsional 3 penggunaan waktu dan harta tadi. Karena kaum muslimin di akhirat nanti itu hanya ada 3 kelompok manusia. Seperti yang diisyaratkan di dalam surat Az-Zumar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Yang pertama itu adalah orang kafir yang mengingkari ayat-ayat Allah, mengingkari pertemuan dengan Allah. Qila dkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha. Itu yang pertama. Kelompok neraka jahanam. Di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, kalau ada setelah jahanam, setelah neraka ada kata khalidin, itu tandanya orang itu tidak sekedar transit di sana selamanya. Nah, itu kelompok yang pertama. Kita naudzubillah itu. Kelompok kedua itu adalah seperti di surat Al-Qari'ah itu, wa amma man khaffat mawazinuhu bahwa fi insatir fa ummuhu hawiyah, ya. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Kelompok kedua, orang yang kurang amal kebaikannya, transit dulu di neraka hawiyah. Ya, itu kelompok. Bagi semua umat itu ada 3 kelompok itu, yang menolak Allah, menolak ayat-ayat Allah, menolak pertemuan dengan Allah. Yang kedua, kelompok yang kurang, wa amma man khaffat mawazinuhu, orang yang kurang amal kebaikannya, timbangannya lebih berat kejahatannya, dosa dan kesalahannya, fa ummuhu hawiyah, transit dulu di neraka hawiyah.
atau transit dulu di neraka. Tentu kita tidak ingin yang transit ini. Ya. Nah, di ayat yang tadi, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Nah, ini kelompok yang ketiga. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salam. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Nah, tuh. Kekal di surga. Mudah-mudahan kita kelompok yang terakhir ini, yang tidak transit-transitan di neraka. Please to surga, langsung ke surga. Tentu tadi ayatnya natakau, orang yang takwa. Mahwal takwa, salah satu model tafsir itu tafsir ayat bi ayat. Ya, kalau Bapak Ibu lihat mahwal taqwa ada di dalam surat Al-Baqarah ayat kedua itu. Alladzina yu'minuna bil ghaib dan seterusnya. Itu indikator pertama. Ada beberapa di situ, ada 5. Mahwal taqwa alladzina yunfiquna fis sarra'i wad darai wal kazimin al ghaiza wal afina dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan indikator-indikator ini menjadi karakter kita, menjadi kepribadian kita. Tentu dengan dilatih. Karena itu mari akhir tahun ini kita lakukan refleksi atau merenung, memperhatikan, menghitung, muhasabah. Kira-kira kita sudah baik belum di tahun ini dari tahun sebelumnya, dan kalau belum, mari kita tingkatkan di tahun yang akan datang. Karena dengan pergantian masa itu manusia dikelompokkan kepada 3. Pertama, orang yang celaka. Hari ininya lebih jelek dari hari kemarin. Tahun depan lebih jelek dari tahun ini, itu orang celaka. Kalau tahun ini, hari ini sama saja dengan hari kemarin, tahun depan sama dengan hari ini, tahun ini, itu rugi. Yang ketiga, orang yang beruntung. Harus hari ini, tahun depan, tahun kemarin, tahun ini dan tahun kemarin harus lebih baik. Karena itu mari kita bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan kepada Allah, amal soleh dan kebaikan-kebaikan lain. Semoga kita dengan begitu akan menjadikan hidup kita ini selamat di dunia, bahagia di dunia, dan bahagia selamat nanti di akhirat. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi diri saya sendiri. Terima kasih. Mohon maaf segala kekurangan datang dari saya, kebenaran datang dari Allah.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.